Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tentang nasab ini memasuki babak baru, yaitu pemalsuan makam. Framing telah dibangun sedemikian masif oleh tokoh-tokohnya dan dibantu oleh buzzernya yang jumlahnya ribuan itu, dan mengkerucut ke satu orang yang difitnah sebagai pelaku, yaitu Al-Habib Lutfi bin Yahya. Namun lucunya, sampai detik ini tidak ada satupun dari mereka yang memperkarakan kasus ini ke ranah hukum. Katanya ada ribuan makam yang dibaalwisasikan, tetapi mereka tidak berani melaporkan. Mereka hanya mengembangkan isu ini sebagai bola liar di medsos untuk menjatuhkan Habib Lutfi bin Yahya. Sebagaimana kita semua ketahui, Habib Lutfi bin Yahya adalah salah satu tokoh nasional yang sangat Pancasilais, sangat NKRI, selalu mengajarkan persatuan, selalu memperjuangkan keutuhan berbangsa dan bernegara. Tetapi ada upaya untuk menjatuhkan dia. Ya, mungkin ada orang yang merasa risau karena nama besar Habib Lutfi bin Yahya yang terakhir diangkat oleh KBN Nusantara, ya, mengenai makam keluarga Pangeran Diponegoro. Ya, nyambung juga ke Pangeran Diponegoronya akhirnya. Kalau anak cucu Pangeran Diponegoro itu katanya dalam tanda kutip dibaalwikan, ya otomatis Pangeran Diponegoronya baalwi, kan begitu kan? Orang pasti berpikir siapa lagi pelakunya kalau bukan Habib Lutfi bin Yahya. Diarahkan seperti itu kan dari konten-konten para buzzer sebelumnya. Padahal juru kunci makam menyebut satu nama. Kenapa nama itu nggak dikejar, nggak dimintai penjelasan dari mana dia mendapatkan data itu semua? Saya sengaja tidak mengangkat ini. Saya tahu nama orangnya sesuai dengan nama yang disebutkan oleh juru kunci itu. Dia mengetahui isu ini, tapi saya menyayangkan kenapa dia diam aja. Ada orang lain difitnah, tetapi dianya diam aja, tidak memberikan klarifikasi. Kenapa dibiarkan juga liar? Dan orang ini juga mengetahui polemik nasab ini. Ya, satu komplotan lah dengan mereka-mereka, cuman dia di belakang layar aja. Makanya saya tidak pernah meyakini makam-makam itu sengaja dibaalwisasikan oleh Pak Alawi. Tapi ada orang lain, ya satu komplotan juga sama mereka yang melakukan ini. Ketika isu ini muncul, lalu rame-rame diangkat. Masyarakat jadi kaget, tuh ternyata kok banyak ya yang dibaalwikan. Seolah-olah Pak Alawi ini seperti partai. Ya, orang-orang ini kan terlalu banyak nonton film konspirasi sehingga pikirannya terpengaruh oleh film. Ya, ini lucu aja. Nah, coba kita dengarkan apa kata juru kunci ini. Saya mendapatkan data dari Syahibul Faroji Robito Fatimiyah Jakarta. Dari Robito Fatimiyah Jakarta. Tahun berapa? Ya, 5 tahun. 5 tahun lalu. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Berarti itu semua dari tadi nama-nama Said atau Ya, itu saya dapat dari Syahibul Faroji. Iya, itu saya dapat dari Syahibul Faroji. Itu Faroji Robito Fatimiyah Jakarta. apa sih kan namanya ya? Syahibul Faroji. Itu siapa? Itu kebetulan diarah ke sini. Saya juga tadinya belum tahu, tapi terus ngobrol-ngobrol gitu terus memberikan itu. Terus dikasih nama itu? Iya. Yang ganti ini siapa yang ganti jadi kader gitu? Saya, ini kan Perintah. ornamen-ornamen ini memang saya pasang untuk kelengkapan daripada peziarah-peziarah yang ingin tahu. Ini paling 3-4 tahunan lah. Ya, 4 tahun. Kemudian dari pihak keluarga sendiri yang mempersoalkan? Pihak keluarga enggak. Soalnya saya diberi amanat untuk mengelola makam itu otonom, jadi ngatur sendiri apa itu mengelola mengembangkan. Ya, maksud saya dikasih ada Said Muhammad Tauhud. Justru dari yang sekarang kan generasi kelima Gus Torik, itu beliau itu tidak lebih tahu. Bapak tadi mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari seseorang bernama Sohibul Faroji dari Robito Fatimiyah. Isu ini kan rame, kan sudah viral. Sohibul Faroji juga pasti tahu. Kenapa dia diam? Nah, saya menduga bukan hanya makam itu aja. Dugaan saya banyak makam-makam yang lain. Kemudian beliau membuat banner dan ini dan itu sesuai dari catatan yang disampaikan oleh Sohibul Faroji. Dan pihak keluarga juga tidak keberatan. Siapa Sohibul Faroji ini? Di dunia ini banyak habib. Keturunan Rasulullah itu banyak sekali. Di seluruh dunia 195 negara keturunan Rasulullah itu ada 3.110 kabilah. Di Indonesia banyak. Dan yang paling banyak adalah keturunan Wali Songo Al-Smartphone. Nah, itu keturunan Wali Songo banyak. Kenapa dulu para keturunan Wali Songo gak ngaku habib? Karena pejuang di paling depan Pangeran Diponegoro. Habib. Pangeran Diponegoro. Habib. Sayyid Abdul Hamid. Sohibul Faroji inilah yang memberikan informasi kepada juru kunci makam keturunan Pangeran Diponegoro bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang Habib Alawi. Saya menduga banyak lagi makam-makam yang seperti ini. Asal-usul leluhur Habib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Habib Umar bin Alatos, bin Rahmat Alatos, bin Ahmad Rahmat Alatos, bin Hasan Alatos, bin Asmarga Alatos. Nah, ini beliau, ini Pak Baru makam dari Habib Asmarga Alatos. Beliau ini artinya itu menyebut anak ini yang dari Asmarga. Nah, ini Asmarga ini makamnya di sini. Di desa ini ya, Sikil ya. Di desa Parisan. Nah, ini tepatnya di desa Parisan, di makam umum di Sintil, kami Sintil. Nah, ini setelah apa namanya itu disusuri dari identitasnya sama lembaga Ashraf Hasamatron, Ashraf Hasamatron. Wahyu Bait Alami, bahwa beliau Habib Asmarga ini termasuk
dari PAM. Bukan diba'alawikan oleh Ba'alawi. Jadi ada orang di luar Ba'alawi yang memba'alawikan makam-makam ini. Nah, pada momen sekarang ini yang dituduh adalah Ba'alawi. Sementara pelakunya diem-dieman aja, nggak melakukan klarifikasi apa-apa. Padahal dia tahu masalah ini. Kita lihat juga profil dari Sohaibul Faroji. Kita lihat ini channel Facebooknya ya. Nah, Sohaibul Faroji di sini di Facebooknya, Facebook namanya Sohaibul Faroji Al-Imam An-Naqib. Dia menggelari dirinya sebagai Al-Imam An-Naqib. Ya, oke. Dia adalah, di sini dia tulis dia adalah ketua Globalized NU di Nahdlatul Ulama PBNU, Al-Muhaddis Al-Musnid di Pusat Kajian Hadis Kutubut Tis'ah, dan penasehat Masjid Al-Quds Al-Aqsa di Palestina. Jabatannya banyak ini. Studied PhD S3 of Cold Case Investigation and Forensic Genealogy at University of Oxford. Waduh, dia seorang ahli DNA juga ini dari Oxford. Ini beneran apa enggak? Ini nggak tahu saya. Gimana nih? Bener enggaknya saya nggak tahu. Coba kita lihat di pekerjaan dan pendidikan. Ya, tadi ya, Ketua Globalized NU di Nahdlatul Ulama PBNU. Nah, dari Juni 2021 sampai sekarang. Kantornya ini terdalam. Al-Muhaddits Al-Musnid di Pusat Kajian Hadis Kutubut Tis'ah, bukan Sita, Tis'ah ya. Kemudian dia juga penasehat Masjid Al-Quds Al-Aqsa di Palestina. Waduh. Kemudian dia penasehat Makbarah Rasulullah di Makbarah Rasulullah, makam Rasulullah. Waduh. Dia penasehat di makam Rasulullah di Nabawi. Ya beneran enggaknya saya nggak tahu ya. Saya cuma baca di Facebook resminya dia. Dia juga penasehat Masjidil Haram Mekah. Dia juga Al-Mufti di Majelis Fuqaha Nusantara. Dia juga mufti. Ada Majelis Fuqaha, Majelis ahli-ahli fikih ini. Kemudian dia Professor of Genealogy and DNA di University of Hyderabad. Berat juga ya. Professor of Genealogy and DNA di University of Hyderabad. Ya, orang Madura bilang mulai sakit cetak ini saya ini. Lihat banyak sekali. Terus dia juga Al-Mufassir di Midadur Rahman Center. Dia juga penafsir Al-Quran. Dan Al-Imam An-Naqib di Al-Asraf Ahlil Bait Internasional, lembaga peneliti dan pentasheh nasab 3110 kabilah Ahlil Bait Al-Hasani dan Al-Husaini di seluruh dunia. Nggak tahu nih, Nakoba Ansab Auliatis ini ada berapa kabilah ini 3110 kabilah Ahlil Bait seluruh dunia, baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini. Itu juga dia peneliti dan pentasheh. Terus dia juga Dewan Penasehat di Imam Hussein Islamic Center, Al-Sheikh Al-Mursid di Thariqah Nabawiyah, jurusan PhD of Cold Case Investigation and Forensic Genealogy di Universitas Oxford. Ini jurusan Usuluddin wa Da'wah Al-Islamiyah di Tarim Al-Yaman. Beneran nggak sih ini? Lulusan ini Usuluddin di Darul Mustafa Tarim, Yaman. Masa? Terus jurusan PhD S3 di Graphology Science, Lecture Rapid di Healthy Handwriting. PhD di Molecular Cell Biology Health and Disease Minor Semester di Princeton University Molecular Biology. Waduh, beneran ya? Kalau Sugeng ya nggak ada apa-apanya sama orang ini. Ini udah S3 jurusan Forensic Genealogy, ahli DNA ini. Kemudian S3 juga di Molecular and Cell Biology. Aduh. Ya, terus jurusan Magister ini jurusan PhD di Genealogy and Nasab Faculty di University of Hyderabad. Wah, ini ada nasab fakultas nasab ini, Genealogy dan nasab fakulti S3, dan jurusan Magister S2 di Islamic Mysticism di Islamic College for Advanced Studies, dan jurusan S3 Islamic Mysticism di Al-Mustafa International University, Qom, Iran. Ini gimana ngatur waktunya ya? Dan juga jabatan-jabatan ini. Ini foto orangnya bersama Syekh Imran Husin. Nah, ini orangnya. Nah, itu Sohaibul Faroji. Jadi informasi mengenai makam-makam itu menjadi bakput dan lain-lain dari Sohaibul Faroji ini. Ya, seharusnya Sohaibul Faroji memberikan data makam mana aja yang sudah dia ba'alwikan, supaya nggak menjadi fitnah untuk orang lain. Karena ini mengarahnya ke Habib Lutfi lagi yang dituduh. Padahal jelas tadi juru kuncinya menyebut nama Sohaibul Faroji. Subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Framing-framing media yang dimainkan oleh kelompok-kelompok kecil yang menafikan atau membatalkan juga mengharamkan nasabnya zuriyah Rasulullah SAW atau nasabnya para habaib, yang mana dengan tuduhan-tuduhan keji mereka kepada para habaib. Dahulu mereka menuduh, memfitnah dan membuat framing-framing tentang kejahatan-kejahatan ataupun fitnah cat mesum kepada Habib Rizik untuk menghilangkan karakter keulamaan Habib Rizik.
Tapi berjalan waktu, dibubarkannya FPI, tapi setelah itu NU yang diserang dengan menghilangkan nama para habaib dengan ulama-ulama yang ada di NU, mengadu domba antara habaib dengan kiai, dan semuanya dimainkan begitu sistematis. Dan pada saat ini, karena tidak bisa meruntuhkan satu-satu nama habaib, maka mereka menyerang Ba'lawi, yaitu persatuan seluruh habaib di seluruh dunia, untuk dihancurkan oleh kelompok ini agar umat ini tidak lagi percaya kepada habaib sebagai zuriyah Rasulullah SAW, agar umat ini tidak lagi cinta kepada zuriyah Rasulullah SAW. Nah, NU tinggal menunggu waktu. Kalau seperti ini kita lihat secara bertahap, mereka bukan hanya ingin menghancurkan para habaib, tapi juga menghancurkan organisasi-organisasi besar di negeri ini, juga para ulama-ulama kita dari dahulu sampai saat ini, dengan cara-cara merendahkan atau menghilangkan kitab-kitab yang mereka karang atau mereka catat untuk menjadi pembelajaran bagi umat ini, juga dengan mengatakan siapapun yang mengakui habaib sebagai zuriyah Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang-orang bodoh yang sering dipramingkan di media-media sosial. Maka dari itu, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ulama-ulama besar kitab Habib ini sebagai zuriyah Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung mereka sudah mengatakan bahwa ulama-ulama besar di Nusantara ini tidak jelas keimanan mereka dan berdusta kepada umat atas nama Allah dan Rasulullah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan umat ini menjadi cerdas, bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.